Kesalahan dan pelanggaran kerap kali terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu di negeri ini. Beragam faktor penyebabnya, baik yang disengaja, berupa kecurangan atau upaya manipulasi, maupun yang tidak disengaja karena kesalahan prosedural atau kurangnya tingkat pemahaman atas ketentuan yang berlaku. International Republican Institute Indonesia berharap video ini dapat membantu partai politik dan saksi partai untuk memahami bagaimana proses dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara yang benar dan hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian seorang saksi partai. Partai politik memiliki andil besar dan sangat berkepentingan menjamin terselenggaranya pemilu yang jurdil. Partai politik melalui saksi partai bisa menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan dan pelanggaran dengan memahami proses dan prosedur penyelenggaraan, pemungutan, dan penghitungan suara pemilu di TPS dengan baik. Oleh karenanya, peran saksi partai sangatlah penting dalam pemilu untuk memantau dan mengawasi proses pemilu dan menjamin proses yang jujur dan adil bagi kepentingan partai, kandidat, maupun negara secara umum. Hal utama yang penting Anda ketahui dan pahami sebagai saksi partai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008. Keduanya mengatur tentang hak dan kewajiban Anda sebagai saksi partai, sekaligus juga mengatur tentang proses dan prosedur pemilihan di TPS. Sebagai saksi partai, Anda harus mengetahui dan mengikuti seluruh tahapan dalam proses pemungutan suara di TPS, yaitu: pertama, pembukaan TPS, kedua, pemungutan suara, ketiga, perhitungan suara, keempat, penutupan. Sebagai saksi partai, Anda berhak untuk memantau semua tahapan tersebut. Juga sangat penting bagi seorang saksi untuk memahami fungsi dan peran dari petugas KPPS beserta petugas keamanan sebagai pihak penyelenggara pemilu di TPS. Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan kita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira. Langsung Anggota KPPS dalam pembukaan dan pemungutan suara. Anggota KPPS berjumlah 7 orang dan bertugas: 1. Ketua KPPS dan anggota KPPS pertama memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan proses pemberian suara. 2. Anggota KPPS kedua dan ketiga membantu ketua KPPS di meja pimpinan, memberikan tanda pada DPT dan daftar pemilih tambahan bagi pemilih yang sudah memberikan suara dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. 3. Anggota KPPS keempat menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada pemilih. 4. Anggota KPPS kelima mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara. Dalam melaksanakan tugasnya berada di antara tempat duduk pemilih dan bilik pemberian suara. 5. Anggota KPPS ke-6 mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan melaksanakan tugasnya
berada di dekat kotak suara. 6. Anggota KPPS ke-7 bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya. Petugas keamanan TPS berjumlah 2 orang dan bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 orang di depan pintu keluar TPS. Sebelum TPS dibuka, Anda sebagai saksi partai bersama Ketua KPPS dan petugas keamanan memeriksa TPS dengan perlengkapannya. Jangan lupa saksi untuk membawa buku panduan saksi partai dari IRI atau partai Anda dan alat tulis menulis untuk catatan Anda. Lebih bagus lagi jika Anda membawa alat perekam berupa kamera dan tape record. Karena apa yang Anda catat dan rekam adalah data yang sangat penting, dapat membantu mengingat jika ada masalah-masalah yang terjadi dan menjadi bukti yang Anda dapat laporkan kepada partai Anda, pengawas pemilu, ataupun pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting dan menjadi keharusan bagi para saksi partai untuk mengikuti rapat ini. Ingatlah, jika Anda hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka, maka Anda dinyatakan tidak hadir dan tidak berhak menerima salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara. Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah anggota KPPS dan petugas keamanan TPS. Setelah pengucapan sumpah, Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isinya, lalu memperlihatkannya kepada semua yang hadir. Anda berhak dan harus memastikan kotak suara dalam keadaan kosong. Anda juga harus memastikan bahwa amplop surat suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota masih dalam keadaan tersegel. Setelah itu, Anda bersama Ketua KPPS. Anggota KPPS kedua menandatangani berita acara pembukaan kotak suara. Setelah berita acara ditandatangani, Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, jumlah dan jenis surat suara. Pemilih yang berhak memberikan suara adalah mereka yang telah terdaftar dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan dan daftar pemilih tambahan. Setelah memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pemberian suara, Ketua KPPS mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara sesuai nomor urut kehadiran masing-masing. Anda harus memperhatikan surat suara yang diberikan kepada pemilih dalam keadaan baik dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan kita pilih
wakil rakyat anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tata cara atau prosedur pemberian suara pada surat suara ditentukan. Pertama, menggunakan ballpoint yang telah disediakan. Kedua, dalam bentuk tanda centang. Ketiga, pemberian tanda centang dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Keempat, tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara. Dan kelima, surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain dinyatakan tidak sah. Setelah itu, para pemilih menandai surat suara dalam bilik suara, dan kemudian para pemilih memasukkan surat suara tersebut ke kotak suara sesuai dengan urutan dan jumlah kotak surat suara. Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus dengan menggunakan tinta pada salah satu jari tangan kiri pemilih. Tepat jam 12 siang, pemungutan suara akan ditutup, kecuali bagi pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, serta anggota KPPS, saksi, dan petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan. Setelah semua anggota KPPS, saksi, dan petugas keamanan TPS selesai memberikan suaranya, pemungutan suara ditutup oleh Ketua KPPS. Tugas KPPS dalam penghitungan suara. Pertama, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS kedua memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS, membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir, perolehan suara partai politik atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Kedua, anggota KPPS kedua dan ketiga membuka surat suara dan mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Ketiga, anggota KPPS keempat dan kelima mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir hasil penghitungan suara di TPS untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Keempat, anggota KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon anggota DPD yang telah diumumkan. Dalam persiapan perhitungan suara, anggota KPPS melakukan pencatatan terhadap jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih tetap di TPS. Jumlah pemilih yang memberikan suara dari TPS lain atau daftar pemilih tambahan. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru menandai. Setelah Ketua KPPS menutup rapat pemungutan suara, rapat penghitungan suara dimulai. Sebagai saksi partai, Anda harus memperhatikan proses dan prosedur dalam pemungutan suara ini secara seksama. Anda juga harus mencatat setiap hasil penghitungan suara termasuk jumlah surat sah dan tidak sah, perolehan hasil partai Anda dan partai lainnya. Sebagai saksi partai, Anda juga harus memahami bagaimana suatu surat suara dinyatakan sah dan atau tidak sah.
Suara pada surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah apabila A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. B. Bentuk pemberian tanda adalah tanda centang. C. Pemberian tanda centang dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. D. Sudut tanda centang terdapat di dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang melewati garis kolom nama partai politik. E. Sudut tanda centang terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon. F. Tanda centang yang kurang sempurna di dalam kolom nama partai politik, kolom nomor urut calon atau kolom nama calon. G. Tercoblos oleh ballpoint yang disediakan pada kolom nama partai politik, kolom nomor urut calon atau kolom nama calon. Peserta pemilu, saksi, pengawas pemilu lapangan, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada Ketua KPPS, termasuk jalannya penghitungan suara oleh KPPS. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat pengaduan, KPPS di saat itu juga mengadakan pembetulan. Bila tidak, pastikan keberatan Anda sebagai saksi tercatat dalam formulir pengaduan. Setelah penghitungan suara selesai, Ketua KPPS membuat berita acara tentang laporan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikasi hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara. Anda sebagai saksi partai memiliki hak untuk menandatangani atau tidak berita acara ini. Sertifikasi hasil penghitungan suara yang Anda dapatkan memuat informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru ditandai, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara tiap peserta pemilu. Pastikan Anda sebagai saksi mendapatkan salinan sertifikasi ini, baik kopi ataupun tulisan tangan dari Ketua KPPS. Hal ini sangat penting untuk Anda ingat kembali. Pertama, Anda harus berada di TPS 1 jam sebelum TPS dibuka dan jangan meninggalkan TPS sebelum seluruh proses di TPS selesai. Kedua, Anda sebagai saksi partai memiliki hak untuk mendapatkan semua berita acara, mulai dari pembukaan hingga perhitungan suara. Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan kita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil, dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati